Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tempat hidupnya agar dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Adaptasi dapat terjadi pada bentuk tubuh atau morfologi, struktur jaringan atau anatomi, maupun proses fisiologi tumbuhan. Adaptasi diperlukan karena setiap habitat memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda, seperti ketersediaan air, suhu, kelembapan, salinitas, kandungan unsur hara, dan intensitas cahaya. B. Jenis-jenis adaptasi tumbuhan. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi yang berkaitan dengan bentuk luar tumbuhan, di mana contohnya yang pertama daun kaktus berubah menjadi duri, akar napas pada bakau, dan juga batang sukulen pada lidah buaya. Yang kedua ada adaptasi anatomi. Adaptasi yang berkaitan dengan struktur jaringan tumbuhan. Contohnya yang pertama rongga udara atau aerenkin pada eceng gondok. Yang kedua kutikula tebal pada tumbuhan biron. Yang ketiga ada adaptasi fisiologi atau adaptasi yang berkaitan dengan fungsi organ dan proses metabolisme. Contohnya yang pertama fotosintesis CAM pada kaktus, dan yang kedua ada pengeluaran garam pada tumbuhan mangrove. Selanjutnya, C. Faktor lingkungan yang mempengaruhi adaptasi tumbuhan. 1. Faktor abiotik. Yang pertama, air, cahaya matahari, suhu, kelembapan, salinitas, pH tanah, unsur hara, dan kandungan oksigen tanah. Yang kedua, faktor abiotik, kompetisi antar tumbuhan, hewan pemakan tumbuhan, mikroorganisme, aktivitas manusia. Analisis adaptasi tumbuhan berdasarkan habitat. Yang pertama, habitat burung atau xerophyll. Karakteristik lingkungan, curah hujan sangat rendah, suhu tinggi, udara kering, penguapan tinggi. Ciri-ciri tumbuhannya, daun berubah menjadi duri, batang tebal dan berdaging, akar panjang dan menyebar, kutikula tebal. Adaptasinya, duri mengurangi penguapan, batang menyimpan cadangan air, akar mencari sumber air hingga jauh dari tumbuhan, kutikula tebal mencegah kehilangan air. Contoh tumbuhannya kaktus, Cereus sp, dan agave, yaitu agave sp. Analisisnya, kondisi lingkungan yang sangat kering menyebabkan tumbuhan xerophyll mengembangkan mekanisme penghematan air agar dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama tanpa hujan. Berikutnya adalah habitat perairan atau hidrofil. Karakteristik lingkungannya yang habitat perairan atau hidrofil ini adalah hidup di air atau daerah tergenang, lalu ketersediaan air sangat melimpah. Ciri-ciri dari tumbuhan hidrofil adalah yaitu daun tipis dan lebar, batang lunak, memiliki rongga udara, akar kurang berkembang. Adaptasinya yaitu rongga udara membantu tumbuhan tumbuh, batang lentur mengikuti arus air, dan daun lebar yang memperluas penyerapan cahaya. Tumbuhan hidrofil yaitu teratai atau bulu estet dan eceng gondok atau Echinocornia craspes. Analisisnya yaitu karena air tersedia melimpah, tumbuhan hidrofil tidak memerlukan jaringan penyimpanan air dan lebih berfokus pada adaptasi untuk mengapung dan melakukan propagasi. Yang ketiga yaitu habitat lembab atau higrofil. Karakteristik lingkungannya yaitu curah hujan tinggi, kelembapan udara tinggi, air tersedia sepanjang tahun. Ciri-ciri tumbuhannya yaitu daun lebar dan tipis, batang lunak, banyak stomata, dan kutikula tipis. Adaptasi dari tumbuhannya yaitu daun lebar meningkatkan fotosintesis, banyak stomata mempercepat pertukaran gas, dan kutikula tipis karena kehilangan air bukan masalah utamanya. Contoh tumbuhannya yaitu ada lumut atau biota, paku-pakuan atau pteridophyta, dan keladi atau
Colocasia esculenta. Analisis dari lingkungan hidrofil yaitu lingkungan yang lembab memungkinkan tumbuhan yang mengalokasikan energinya untuk pertumbuhan dan fotosintesis dibandingkan mempertahankan cadangan. Yang keempat yaitu ada habitat mangrove atau halofit. Karakteristik lingkungan dari habitat ini yaitu yang pertama berada di pesisir pantai, kadar garam tinggi, berlumpur, dan dipengaruhi pasang surut. Ciri-ciri tumbuhannya yaitu memiliki akar nafas, daun tebal, dan memiliki kelenjar garam. Adaptasinya, akar nafas memperoleh oksigen dari udara, daun tebal menyimpan air, garam ditarik atau dikeluarkan melalui daun. Contoh tumbuhannya yaitu bangkau atau Rhizophora sp dan bedada atau Sonerardia sp. Analisisnya, tingginya kadar garam dan rendahnya oksigen tanah menjadi faktor utama yang mendorong terbentuknya akar nafas dan mekanisme pengaturan garam. Yang kelima ada habitat pegunungan atau montana. Karakteristik lingkungannya yaitu ketinggian di atas 1000 mdpl, suhu rendah, angin kencang, dan intensitas cahaya tinggi. Ciri-ciri tumbuhannya yaitu batang kuat, daun kecil dan tebal, pertumbuhan lambat. Adaptasinya, mengurangi kehilangan air, menahan terpaan angin, dan tahan terhadap suhu rendah. Contoh tumbuhannya yaitu Adelwis atau Anaparis javanica dan cemara gunung atau Casuarina junghuniana. Analisisnya yaitu lingkungan pegunungan menuntut tumbuhan untuk mampu bertahan terhadap suhu rendah, tekanan angin yang tinggi, dan perubahan cuaca yang cepat. Karakteristik lingkungan yaitu hujan tinggi, suhu hangat sepanjang tahun, kelembapan tinggi, keanekaragaman hayati sangat tinggi. Adapun ciri-ciri tumbuhan yaitu pohon tinggi, daun lebar, maju tinggi, aktivitas dengan banyak tumbuhan EPP. Adaptasinya, batang tinggi untuk memperoleh cahaya, daun lebar meningkatkan fotosintesis, akar panjang menopang pohon besar pada tanah yang relatif dangkal. EPP menempel pada pohon lain untuk memperoleh cahaya. Contoh tumbuhannya Merateta, Sorea sp, Anggrek atau Oridiaceae, Beringin atau Visus sp. Analisisnya yaitu persaingan mendapatkan cahaya matahari sangat tinggi di hutan. Hujan tropis sehingga tumbuhan beradaptasi dengan pertumbuhan batang yang tinggi dan daun yang lebar. Habitat dingin atau tundra atau subalpin. Karakteristik lingkungannya itu suhu sangat rendah, musim tumbuh pendek, sering mengalami embun, beku atau salju, kecepatan angin tinggi. Ciri-ciri tumbuhannya yaitu tumbuhan pendek dan dekat permukaan tanah, daun kecil atau berbentuk daun, pertumbuhan lambat, memiliki lapisan pelindung yang tebal. Adaptasinya, bentuk tumbuhan pendek mengurangi kerusakan akibat angin, daun kecil mengurangi kehilangan air, tumbuhan lambat menghambat energi. Beberapa tumbuhan mampu tetap aktif pada suhu rendah. Contoh tumbuhannya yaitu lumut, Polytrichum atau Polytrichum sp atau selanjutnya Trichum Cladonia atau Cladonia sp. Analisisnya suhu rendah dan musim tumbuh yang singkat membutuhkan tumbuhan harus memanfaatkan waktu pertumbuhan secara efisien. Adaptasi yang paling umum adalah ukuran tumbuhan yang kecil dan kemampuan bertahan pada kondisi dingin ekstrim. Selanjutnya yang ke-8 yaitu habitat transmisi atau oligotropik. Karakteristik lingkungannya yang pertama yaitu kandungan hara rendah, terutama nitrogen dan fosfor. Yang kedua, tanah kurang subur, dan yang ketiga umumnya ditemukan pada tanah pasir, rawa miskin hara, dan sebagian lahan gambut.
Ciri-ciri dari tumbuhan oligotrofik yaitu sistem perakaran luas, yang kedua pertumbuhan relatif lambat, yang ketiga memiliki efisiensi tinggi dalam penggunaan unsur hara dan beberapa bersifat karnivora. Adapun adaptasinya yaitu yang pertama memperluas jangkauan akar untuk menyerap nutrisi, bersimbiosis dengan jamur mikoriza, menangkap serangga sebagai sumber nitrogen tambahan, menghemat penggunaan unsur hara dalam proses metabolisme. Tanda tumbuhannya ada kantong lunar atau Nepenthes sp. Yang kedua ada Venus flytrap, Dionaea muscipula, dan yang terakhir ada embun matahari, Drosera sp. Analisisnya yaitu keterbatasan unsur hara menjadi faktor pembatas utama pertumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan oligotrofik mengembangkan strategi khusus untuk memperoleh atau menghemat nutrisi sehingga tetap mampu bertahan hidup. Ada hubungan adaptasi tumbuhan dengan persebaran atau biogeografi. Biogeografi mempelajari persebaran makhluk hidup di permukaan bumi. Kemampuan tumbuhan beradaptasi menentukan apakah suatu spesies dapat hidup dan berkembang pada habitat tertentu. Contohnya, yang pertama, kaktus hanya dominan di daerah kering. Yang kedua, bakau hanya tumbuh baik di daerah pesisir. Ketiga, ramin dan jerutung rawa dominan pada lahan gambut. Yang keempat, edelweiss banyak ditemukan di daerah pegunungan. Dan yang terakhir, anggrek dan meranti berkembang baik di hutan hujan tropis. Semakin sesuai kemampuan adaptasi suatu tumbuhan dengan kondisi lingkungannya, semakin luas peluang tumbuhan tersebut untuk bertahan dan berkembang. Jadi kesimpulan dan materi kami yaitu adaptasi tumbuhan merupakan proses penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang meliputi adaptasi morfologi, anatomi, dan fisiologi. Setiap habitat memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menghasilkan bentuk adaptasi yang berbeda pula. Habitat gurun menghasilkan tumbuhan xerofit, perairan menghasilkan hidrofit, lingkungan lembab menghasilkan hidrofit, mangrove menghasilkan halofit, sedangkan habitat gambut, pegunungan dan hutan hujan tropis memiliki karakteristik adaptasi yang khas. Kemampuan adaptasi tersebut sangat menentukan persebaran tumbuhan di berbagai wilayah dan menjadi dasar penting dalam kajian ekologi serta biogeografi tumbuhan. Itulah presentasi kami tadi. Jika teman-teman ada